Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Tajwid, yaitu kitab Hidayatus Subyan, yang berisi tentang panduan hukum-hukum tajwid untuk pemula ataupun untuk anak-anak. Semoga dengan kita mengkaji kitab ini yang ringkas ini dapat memberikan pengetahuan ilmu khususnya bagi para pemula, para lansia ataupun para anak-anak yang sedang belajar hukum-hukum tajwid. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dengan membaca doa niat nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah. Di dalam kitab Hidayatus Subyan ini diawali dengan nadzuman yang biasanya oleh di kalangan para santri yang ada di pondok pesantren. Nadzuman tersebut dibaca dengan suara ataupun lagu yang biasa dibaca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man hurrira sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharu idghabu ma'al ghunnati au idharu idghamu ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbi wal ikhfaru wa fadhahrin nada hamzin fahah in kha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wadghim bi ghunnatin biyan mula idha kana bi kilmatin katun ya fambida wadghim bila ghunnatin fi lami wara fal qalbu indal ba'i mimma dhukira. Alhamdulillah. Demikian tadi nadzuman yang biasa dibaca oleh para santri yang ada di pondok pesantren dengan nada syair seperti itu, supaya memudahkan bagi para santri dalam menghafal isi daripada nadzuman tersebut. Mari kita kaji dari nadzuman yang pertama. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Alhamdu, segala puji bagi Allah, wa shalla, dan semoga rahmat kepada Nabi kita, kekasih kita, Rabbuna, yang menjadi junjungan kita, ala nabiyil mustafa, kepada Nabi kita al-Mustafa yang terpilih, habibina, juga sekaligus Nabi Muhammad menjadi kekasih kita. Artinya di dalam
syair nadham yang pertama yang berisi alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina, ini adalah kalimat yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa habibina, yang mana Nabi Muhammad telah terpilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi kekasih bagi umatnya, yaitu kita sekalian. Wa alihi wa sahbihi wa man qarah. Wa alihi, dan semoga sholawat tersebut tetap tercurahkan juga kepada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarganya, kepada istrinya, kepada anak keturunannya. Wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, kepada para sahabat Nabi Muhammad yang dulu telah membersamai dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa man qara, dan siapa orang yang membaca nadhaman ini juga didoakan mendapatkan yaitu kebaikan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haka fi tajwidi, dan orang yang mengambil faidah di dalam ilmu tajwid nadhman hurrira, yang mana telah terringkas di dalam nadhaman yang telah rinci ini. Artinya orang-orang yang mau mempelajari daripada kitab tajwid melalui kitab Hidayatus Sibyan di dalam nadhaman-nadhaman ini, mereka juga yang telah membaca nadhaman tersebut didoakan oleh pengarang kitab Hidayatus Sibyan agar orang tersebut juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sammaituhu hidayatas sibyani. Sammaituhu, kata pengarang kitab, muallifnya, beliau mengatakan, aku telah menamakan kitab ini yang telah dikarangnya, yaitu Hidayatus Sibyan, yang artinya apa? Petunjuk anak-anak. Karena memang di dalam kitab Hidayatus Sibyan ini adalah kitab yang sangat ringkas, tetapi maknanya luar biasa, yang mana kitab ini sangat relevan ataupun sangat cocok dipelajari oleh para anak-anak ataupun para pemula. Demikian. Arju ilahi ghayatar ridwani, kata muallifnya, dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ghayatar ridwani, dengan karyaku ini ataupun yang telah dikarangnya ini adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya muallif ini mengarang kitab ini tidak lain, yang pertama adalah untuk mencapai puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah melalui wasilah mengarang kitab Hidayatus Sibyan agar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, halayak orang banyak, khususnya bagi para anak-anak, sesuai dengan nama kitab tersebut, yaitu Hidayatus Sibyan, yang artinya petunjuk anak-anak. Lalu nadhaman berikutnya, ahkamut tanwinin wa nunin taskunu wa indal hijai khamsatun tubayyanu. Jadi kita masuk langsung kepada bab yang pertama. Sebelumnya babu ahkamit tanwinin wa nunin taskunu. Di dalam bab ini akan disampaikan beberapa hukum-hukum tanwin wan nuni sakinah. Artinya di dalam bab ini akan disampaikan hukum-hukum tanwin dan nun mati ataupun nun sukun. Yang pertama adalah ahkamut tanwinin wa nunin taskunu 'indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5 hukum yang akan dijelaskan. Apa saja 5 hukum tersebut ketika ada tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah? Izharu, idghabu,
idghamu ma'al ghunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa'u rawahu. Jadi 5 hukum tersebut adalah idhar yang pertama. Yang kedua adalah idgham bi ghunnah, dan yang ketiga adalah idgham bila ghunnah. Yang keempat adalah iqlab. Yang kelima, yang terakhir adalah ikhfa. Fadhahir lada hamzin fahahin ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Jadi ketika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 5 hukum tajwid. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham bi ghunnah, yang ketiga adalah idgham bila ghunnah, yang keempat adalah iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Maka disampaikan lagi oleh mu'alif kitab, apabila idhar, yaitu ketika ada nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 6, alif, ha, kha, ain, ghain. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin atau kasroh tanwin atau dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu huruf halaq, 6 huruf tersebut, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, maka hukumnya dibaca idhar, yang mana cara membacanya yaitu dibaca jelas. Wadghim bi ghunnati, idgham kan bi ghunnah ketika bertemu dengan yanmu. Artinya apa? Dibaca idgham bi ghunnah apabila bertemu dengan huruf yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, wawu. Ketika ada huruf tersebut, maka hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham artinya memasukkan, bi ghunnah disertai berdengung. Karena bikil matin katunya fambida. Wadghim bila ghunnatin fi lami wara, dan apabila bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukumnya dibaca idgham bila ghunnah, kebalikan dari idgham bi ghunnah. Kalau idgham bila ghunnah dibaca idgham tetapi tidak disertai berdengung. Apa saja hurufnya? Ada 2, lam dan huruf ra. Fal qalbu 'indal ba'i mimma dzukira, dan dibaca iqlab ketika apa? Bertemu dengan huruf ba. Tetapi biasanya ataupun iqlab itu artinya mengganti menjadi huruf mim. Maka ketika bertemu dengan huruf ba, cara membacanya pun juga seperti huruf ketambahan huruf mim. Yang terakhir adalah ikhfa, wakhfinna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi, dan dibaca ikhfa ataupun samar sisa daripada huruf-huruf 15, artinya huruf yang bukan termasuk di idhar halqi, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, dan iqlab, maka semuanya dibaca ikhfa, berjumlah 15. Mungkin untuk muqaddimah di dalam kitab Hidayatus Sibyan ini, yaitu tentang hukum tajwid yang pertama, hukum tanwin dan nun mati, yang tadi disampaikan ada 5 hukum tersebut. Silakan bisa difahami, dihafalkan, insyaallah mudah. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.